أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid menyambut seruan dan panggilannya. Mudah-mudahan salat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Surat yang sama, surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, ya ayyuha. Ya dalam bahasa Arab harfun nida lil ba'id, huruf yang digunakan untuk memanggil objek yang jauh. Ya, maka digunakan hurufnya ya. Harfun nida dalam bahasa Arab ada sekitar 9 huruf yang bisa digunakan untuk memanggil. Ada yang harfun linida'il ba'id, ada yang linida'il qarib. Memanggil yang dekat dengan yang memanggil yang jauh, hurufnya berbeda yang digunakan. Nah, ya di sini adalah untuk memanggil yang jauh. Kenapa Allah kemudian menggunakan ya ayyuhal insan, wahai manusia yang jauh? Karena beberapa tafsirnya adalah ayat ini muayyan, sebagaimana disampaikan oleh Muqatil, adalah khusus untuk Al-Aswad ibn Abdul Asad, atau riwayat lain mengatakan ayat ini khusus untuk salah seorang gembong kafir namanya Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf. Misalnya dalam salah satu hadis Nabi, bahkan Ubay bin Khalaf ini disetarakan oleh Nabi SAW dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang lalai dalam sholatnya karena kekuasaan, silahkan nanti bersama dengan Fir'aun di neraka. Kata Nabi, siapa yang lalai salatnya karena harta, maka silahkan nanti bersama dengan Qarun di neraka. Siapa yang lalai salatnya karena ilmu, ya, sibuk nulis skripsi gitu ya, sibuk nulis jurnal, sibuk bikin artikel, sibuk baca disertasi gitu ya, sibuk seminar, talk show yang berkaitan dengan ilmu, kemudian mengakibatkan sholatnya terlalaikan, maka kata Nabi, silahkan nanti di neraka bersama dengan Haman. Karena Haman ini simbol orang pintar di zaman Fir'aun. Dan siapa yang lalai sholatnya karena usaha dan keluarga, maka silahkan nanti di neraka bersama dengan Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf ini sosok yang keluarganya bagus, ya, keluarganya terpandang,
anaknya kalau kita bilang zaman sekarang sukses semua, usahanya juga maju semua. Tetapi dengan usaha yang maju, keluarga yang hebat-hebat, tidak menjadikan dia dekat kepada Allah. Jangankan untuk sholat gitu ya, bahkan tidak beriman kepada Allah. Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Nah, ayat ini ya ayyuhal insan, ya secara khusus ada pendapat daripada ulama tafsir yang menjelaskan bahwa ayat ini insan dimaksud adalah satu jenis manusia. Al-insan, satu orang manusia. Siapa yang dimaksud? Di antaranya adalah Ubay bin Khalaf. Tetapi ya, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan al-muradu bil insan al-jinsu ayyabna Adam, yaitu jenis. Ya, berarti semua yang dikatakan manusia. Kalau disebut dengan manusia, maka apa definisi manusia, Pak? Secara filsafat. Filosof itu mendefinisikan manusia al-insan hayawanun natiq, yaitu makhluk hidup yang bisa bicara. Karena makhluk hidup selain manusia ada apa lagi? Ada hewan. Tapi hewan apakah berbicara dan kita bisa memahami pembicaraannya? Apakah ada bahasa khusus? Tentu tidak. Jin, apakah kemudian dia berbicara dan kita bisa mendengar pembicaraannya? Tentu tidak. Maka manusia secara definisi menurut filsafat adalah hayawanun natiq, makhluk hidup yang bisa bicara. Berarti jenazah masuk manusia tidak? Tidak, karena sudah tidak lagi tersematkan padanya kehidupan dan tidak bisa bicara. Berarti ayat ini buat jenazah bukan? Bukan. Buat jin bukan? Bukan. Buat hewan bukan? Bukan. Nah, semua yang masuk dalam kategori manusia, mau tua, muda, laki, perempuan, ya, kemudian apapun profesinya, kemudian berapapun penghasilannya, kira-kira gitu. Kemudian bagaimanapun latar belakangnya, ya, seperti apapun pendidikannya, semua masuk kategori manusia. Wahai semua manusia, maka disebut dengan jins, jenis manusia. Maka semua ibnu Adam, semua anaknya Nabi Adam. Walaupun status kita dengan Adam bukan lagi anak, Pak ya. Ini udah apa istilahnya? Setelah anak, cucu. Habis cucu apa? Cicit. Habis cicit apa namanya? Hah? Udah nggak ada lagi namanya ya. Ya. Tapi kenapa disebut dengan ibn? Kenapa nggak hafid? Hafid itu artinya cucu, ahfad. Tapi anak, ibn. Disebut dengan ibn, anak, agar kita tidak lupa siapa bapak kita yang paling pertama. Ya, kita ini kalau mau diurut-urut semua ya ketemunya di Nabi Adam, supaya kita tidak lupa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menggoreskan kisah tentang Adam. Di mana tempat dia berasal? Surga. Padahal kalau kita mau hitung-hitung, Pak, sebenarnya kita ini lebih cenderung dekatnya dengan Nabi Nuh. Sebab semua umat manusia saat Nabi Nuh, banjir bandang Nabi Nuh, semua mati. Yang tersisa makhluk hidup saat itu hanya yang berada pada kapalnya Nabi Nuh saja. Maka dari anak-anak Nabi Nuh lah kemudian lahirlah anak cucu berikutnya yang menjadi umat manusia hari ini. Ya. Nuh punya anak Sam, Ham, Kan'an, Yafith. Yang sering kali disebut hanya Kan'an saja. Ya, ketika ayahnya mengatakan, "Irkam ma'ana, wahai anakku, ayo ikut bareng ayah naik sini." Kata dia, "Qala sa'awi ila jabalin." Saya bakal naik gunung aja wahai ayah. "Ya'simuni minal ma'." Dia gunung itu yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Pada akhirnya pun tenggelam. Nah, Sam, Ham, Yafith ini
Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal umat manusia berikutnya, sehingga Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar Tsani, bapaknya manusia kedua. Tapi kenapa kita tidak dikaitkan dengan ya bena Nuh? Sebab tadi kata para ulama, agar kita tahu dari mana kita berasal, dari mana kita bermula, sebagaimana Adam bermula dan berasal dari surga, agar kita kefirnya ke sana. Nah, ya ayyuhal insan, makna al-insan secara bahasa diambil dari kata al-unusah, yang artinya adalah lembut, jinak, dekat, dan akrab. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Musa mengatakan al-mu'min ya'nas wa yu'nas, ya'laf wa yu'laf. Seorang mukmin itu harus punya karakter mudah dekat dan mudah didekati, mudah akrab dan mudah diakrabi. Ya, itu karakter orang beriman. Dan disebut sebagai yu'nas, ya'nas wa yu'nas, dari kata anisa ya'nasu. Ya, al-insan dari kata al-unusah. Maka wahai manusia, ya, Allah memanggil kita dengan sebutan insan agar kita punya karakter ini. Nah, pilihan yang lain banyak. Kenapa Allah tidak menyebut saja ya ibna Adam? Kenapa Allah tidak menyebut ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhal insan? Kenapa Allah tidak menyebut ya ayyuhal bashar? Ya, padahal semuanya maknanya adalah manusia. Ya ayyuhal ins. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins juga manusia. Agar apa? Ayat ini supaya menjadi landasan kita agar kita tidak innaka kadihun ila rabbik. Sikap kelembutan kita, sikap mudah akrab, mudah dekat dengan siapapun, tidak menjaga jarak dengan siapapun selama dalam konteks kebaikan. Ya. Maka innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Apa makna kadah? Sesungguhnya Anda, sesungguhnya kamu, innaka. Tadi kamu di sini bisa kembali kepada Ubay bin Khalaf atau Al-Asad bin Abi Sa'ad tadi, ya, atau Al-Aswad bin Abdul Asad, atau kepada semua kita secara personal satu persatu. Karena Allah tidak mengatakan ya ayyuhal insan innakum, sesungguhnya kalian, tapi innaka, sesungguhnya kamu, satu persatu. Berarti tanggung jawabnya masing-masing, Pak. Ya. Hukumnya jadi fardu ain. Kalau kolektif berarti hukumnya fardu ya kifayah. Kalau kolektif, tapi ini setiap kita disasar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memang kalau memang asbabun nuzulnya sebagaimana qila dikatakan dalam riwayat bahwa untuk Ubay bin Khalaf, tapi dalam ilmu Al-Qur'an ada kaidah bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ketika kita mengambil ibrah dari satu ayat, jangan hanya berfokus kepada kekhususan sebabnya, tapi ambillah hikmahnya dari keumuman lafaznya. Kalaupun ayat ini sebabnya gara-gara Ubay bin Khalaf, tapi kita juga harus mengambil keumuman lafaznya, seolah-olah ayat ini juga buat kita. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka dhaka la dha'ifun. Ay faman istata'a an yakuna kadhuhu fi ta'ati Allah falyaf'al wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya upayamu itu la dha'if, amat sangat lemah. Dan barang siapa yang masih bisa berupaya melakukan aktivitas fi ta'atillah, dalam ketaatan, maka kerjakan. Semua daya dan upaya la quwwata illa billah hanya karena Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan kita. Kalau kita sholat karena kekuatan kita, Pak, paling lama kita kuat berapa lama sholat? Berdiri 1 rakaat. Kalau bukan Allah yang menguatkan. Ini sudah ada flyer anjuran puasa sunnah Senin Tasu'a,
Selasa Asyura, Rabu 11-nya. Ya, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, ya, Kamis puasa Kamisnya tanggal 12. Jumat, Sabtu, Ahad Ayyamul Bid 13, 14, 15. Senin puasa Senin lagi. Ya. Kalau kita mau masang Senin sampai Senin puasa, saat bulannya bukan bulan Ramadan, Pak. Nah, kira-kira kalau siapa yang bisa nguatin kita, Pak? Kalau bukan Allah. Ya, minimal nguatin tekad aja. Yang bisa nemenin sahur bareng gitu ya. Ketika siang-siang kita di kerjaan mungkin yang lain pada makan, kita tetap puasa misalnya. Ya. Atau sanggupnya cuma Asyura doang, jangan-jangan ya. Saya milih Asyura aja dah, yang jarang-jarang setahun sekali gitu ya. Nah, kalau Yaumul Bid bulan depan aja dah, kata gitu. Senin Kamis masih ada pekan depan aja dah, gitu ya. Padahal innaka kadihun ila rabbika, semua daya upayamu, usahamu ila rabbika menuju Allah itu kadhan, lemah, nggak ada apa-apanya. Siapa yang bisa berbangga dengan amal yang sudah banyak? Tidak ada. Berapa lama lah sholat kita, Pak? Sehari ibadah kita hitungan harian dibandingkan mungkin waktu tidur kita, waktu online kita, waktu YouTubeannya kita, itu ya. Sekali nonton YouTube bisa berapa jam? Ya, katakanlah paling sebentar setengah jam nonton video ceramah misalnya. Itu pun menjelang tidur ya, 10 menit langsung tidur ya. Kalau sholat kira-kira berapa lama? Satu hari 5 kali waktu sholat, satu sholat 20 menit misalnya, dengan zikir-zikirnya, dengan qobliyah ba'diyahnya, kali 5 100 menit ya. Dengan tidur kita 100 menit 1,5 jam. Tidur kita minimal berapa jam, Pak, semalam, Pak? 5 jam ya? Maksimal atau minimal itu? Maksimal. Maksimal 5 jam, subhanallah ya. Kirain saya ada yang bilang 8 jam gitu ya. 8 jam dibandingkan 1,5 itu tidak ada apa-apanya. Sementara perjalanan kita ila rabbika menuju Allah, ruh ini sedang kita perjalankan pulang menuju Allah, yang di sana tempatnya cuma surga atau neraka. Sementara semua kita kalau ditanya mau kemana, pasti pengennya ke surga. Terus pengen ke surga, tapi ibadahnya kadhan. Ibadahmu masih lemah kok. Ibadahmu belum ada apa-apanya kok. Bahkan semua iman umat ini kalau ditimbang dengan imannya Abu Bakar masih lebih berat imannya Abu Bakar. Dengan gunung Uhud saja imannya Abu Bakar masih lebih berat imannya Abu Bakar. Berapa paling banyak infak sedekah kita misalnya? Bayangkan dengan Talha bin Ubaidillah yang sekali sedekah bisa 70.000 dirham. Kalau 1 dirham itu 50.000 misalnya, 70.000 dirham berarti kurang lebih 35 miliar. Satu kali sedekah. Beliau satu kali dagang untung 70.000 dirham, malamnya nggak bisa tidur. Ditanya sama istrinya, kenapa bang nggak bisa tidur? Itu duit banyak banget, kita apain ya? Saya takut ditanya sama Allah ntar di akhirat begitu kira-kira gitu. Kata istrinya gimana? Gimana caranya supaya abang bisa tidur malam ini? Kata beliau, wahai istriku, berjanjilah besok pagi sedekahkan semuanya. Istrinya, Pak, berjanji, oke. Besok pagi kita sedekahkan semua. Akhirnya malam itu bisa tidur dua-duanya. Kalau istri zaman sekarang digituin, istrinya nggak bisa tidur, Pak. Boro-boro janji, malam-malam dia nggak bisa tidur. Waduh, kagak kebagian sedikit apa dengan begitu. Istri salehah luar biasa, suaminya juga saleh. Zubair bin Awam setiap hari membebaskan 1 budak. Beliau punya 1000 budak. Yang kalau beliau berjalan beriringan, para sahabat kalau dari arah belakang, kata para sahabat apa? Kami nggak bisa membedakan mana Zubair, mana budaknya.
Kenapa? Saking bajunya sama semua. Apa yang dipakai Zubair dipakai semua sama budak-budaknya. Jadi dikasih baju dari baju yang biasa dipakai sama Zubair. Kalau sekarang majikan sama katakanlah asisten rumah tangga jalan beriringan, bisa ngebedain Pak? Bisa. Kelihatan dari bajunya udah beda. Ya, warnanya putih-putih gitu kan? Ya, tinggal diikat di atasnya kayak pocong jalan aja itu. Ya. Artinya apa? Zubair mencontohkan bajunya antara dia dengan budaknya sama. Punya 1000 budak. Dan setiap hari dia bebaskan satu, dibebaskan satu, bebaskan satu. Kalau harga budak itu 100 juta misalnya, berarti setiap hari sedekahnya 100 juta. Ini luar biasa. Ya. Jadi memang innaka kadihun ila rabbika kadhan. Upaya kita, kadah kita ini mungkin nggak ada apa-apanya. Maka kata Imam Qurtubi, ya, wala quwwata illa billah. Semua yang bisa kita lakukan itu cuma karena Allah menguatkan kita, Allah memampukan kita, Allah memberikan taufik kepada kita, Allah memudahkan kita. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa melakukan itu semua kok. Sekuat apa, sehebat apa, semampu apa kita untuk istiqomah baca Quran 1 juz sehari, kalau bukan karena Allah yang menguatkan. Sehebat apa, sekuat apa kita, semampu apa kita untuk istiqomah tiap malam bangun tahajud misalnya. Sekuat apa kita untuk bisa istiqomah misalnya setiap hari kita berinfak, bersedekah. Sekuat apa untuk kita bisa istiqomah setiap hari misalnya menghafalkan ayat Al-Quran. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kita kecuali Allah yang memberikannya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, al-kadhu fi kalamil Arab. Kadah dalam perkataan orang-orang Arab adalah al-amalu wal kasbu, yaitu amal perbuatan dan usaha, ikhtiar, upaya, kasab. Ya, upaya untuk mendapatkan sesuatu itu kasab. Al-kasbu, ya, kasbun, ya, bukan kasbon, beda dikit, ya. Jadi orang beriman itu harus pandai berupaya. Ada istilahnya qadirun 'alal kasbi, ya, mampu berupaya mendapatkan rizki. Ya, bukan qadirun 'alal kasbon. Kalau qadirun 'alal kasbon banyak yang bisa kasbon kita. Tapi berupaya ini nggak bisa. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, Allah sangat mencintai seorang hamba yang dia makan dari jerih payah keringatnya sendiri, dari tangannya sendiri, min amal yadi, dari tangannya sendiri. Nah, kadhan dimaknai dengan al-amalu wal kasab. Ya. Ada istilahnya ilmu kasab. Dia kasab di mana tuh? Dapat ilmu itu di mana? Oh, dia habis kasab di gua. Ya. Dia habis bertapa, dia habis mengamalkan ini itu dan sebagainya. Itu namanya kasab. Jadi mengupayakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, upaya kita kata Allah, sudah Allah gariskan, innaka, sesungguhnya engkau semua itu, terlepas dari Ubay bin Khalaf, semua kita upaya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah upaya yang amat sangat tidak patut seandainya kita meminta surga setelah upaya kita lakukan. Ibaratnya apa? Baru sholat tahajud sekali udah minta surga, kira-kira begitu. Baru kemudian puasa Senin Kamis saja udah minta surga, misalnya begitu. Ya. Selayak apa? Nah, maka pertanyaan ini hadir sebab ayat sebelumnya adalah pernyataan tentang idza samaun syaqqat, kiamat nanti tiba, langit begitu dan seterusnya. Sementara apa yang kau lakukan amal di dunia belum ada apa-apanya. Ya. Tetapi kata Allah, apapun yang kalian lakukan, sekecil apapun, setidak konsisten apapun, karena untuk konsisten berat kalau bukan Allah yang memudahkan, sebesar apapun, sekecil apapun, sesering apapun, sejarang apapun, semua upaya kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, famulaqi, pasti akan kita jumpai hasilnya. Karena Allah tidak menzolimi sedikit pun amal perbuatan kita. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau amalnya berupa satu kebaikan, satu saja kebaikanmu di dunia, Allah juga bisa melipat gandakan. Jadi amal kita yang sederhana dengan upaya kita yang terbatas, keistiqomahan kita yang juga penuh dengan tantangan, kata Allah, famulaqi, tenang saja. Yang penting apa? Lakukan terus. Falyaf'al. Kalau masih bisa fi ta'atillah, kata Imam Qurtubi, falyaf'al, kerjakan.
Ya, sehingga tidak ada istilah pensiun beramal. Ya, mungkin sebagian kita ada istilah pensiun dari profesi. Satu-satunya profesi kita yang nggak akan pernah pensiun adalah profesi hamba. Ya, kalau Ben Wali itu ada judul lagunya status hamba. Ya, status kita apa? Hamba Allah. Sampai kapanpun status ini nggak akan hilang. Mau usia 55 nggak ada istilahnya MPP, masa persiapan pensiun sebagai hamba, nggak ada. Karena sakaratul maut datang pun tiba-tiba, nggak dikasih tahu dulu, wahai hambaku, seminggu lagi selesai ya jadi hambaku misalnya. Ya, siap-siap masa persiapan pensiun, nggak ada. Ya, nggak ada MPP-nya. Kemudian sebagai hamba itu, ya, tidak ada istilahnya pensiunnya. Ya, tidak ada batasan usia yang ditentukan sampai kapan, kecuali hanya usia awalnya saja balighnya yang ditentukan. Sebelum baligh tidak kena taklif, tapi sampai meninggal dunia taklif masih tetap ada. Misalnya sholat, sholat kewajibannya sebelum baligh tidak wajib, tapi sudah baligh sampai mati pun, sampai menjelang mati pun sholat masih wajib. Hatta misalnya di ruang ICU kewajibannya masih ada. Ya. Ketika dia tidak sholat, bagaimana cara menggantinya? Qadha. Ketika dia di ruang operasi tidak sempat sholat, bagaimana menggantinya? Qadha. Kalau dia mau masuk ruang operasi, kemungkinan akan melewati waktu sholat, bisa jamak takdim. Artinya apa? Saking tidak tergugurkannya. Nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri dulu, nggak bisa duduk tiduran, nggak bisa tiduran pakai isyarat, nggak bisa pakai isyarat pakai hati dengan zikir. Mulutnya bisa berucap, bisa pakai mata, dan seterusnya. Sehingga fikih para ulama memberikan alternatif demi alternatif, jawaban demi jawaban. Kalau nggak bisa begini bagaimana, dan seterusnya. Puasa juga begitu. Kalau anda nggak bisa sanggup puasa, kewajiban puasanya masih ada. Karena anda tidak sanggup, bayar. Dengan apa? Dengan fidyah. Kalau anda tidak bisa mengqadanya, bayar dengan fidyah. Artinya kewajibannya tetap melekat. Sehingga ya, innaka kadihun ila rabbika, semua perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala famulaqi. Apapun yang kita lakukan, kita akan menjumpainya. Bikin dosa pun, Pak, itu penuh dengan kepayahan, tidak? Penuh dengan kepayahan. Orang mau bikin dosa saja bersusah payah. Yang mau sholat tahajud bersusah payah dari jam 3 bangun. Yang mau maling dari jam 2 udah bangun dia. Lebih hebat lagi yang mau maling. Ya kan? Dia amati dulu rumah orang itu. Ya, dia survei dulu, dia kemudian observasi dulu, dia lihat CCTV-nya di mana. Jadi dia juga menahan kantuk dari pagi buta. Ya. Orang-orang yang mungkin misalnya mau minum khamr, sekarang harga khamr satu botol berapa? Hah? Oh nggak tahu, alhamdulillah. Akhirnya ada yang bisa jawab. Ya. Kali dulu pernah gitu kan, wallahu a'lam. Ya. Artinya apa? Apakah harganya cuma misalnya 10.000, 20.000 satu botol? Kan enggak. Konon katanya ratusan ribu. Konon saya juga nggak tahu ya. Konon sekian ratus ribu, bahkan katanya ada yang juta-jutaan. Subhanallah. Artinya orang mau berdosa saja itu ada kadahnya, ada upaya dia mengupayakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu kasab. Ya. Kemudian ada orang misalnya mau memfitnah orang, ya, bikin skenario fitnah, itu kan juga upaya dia. Diatur orang ini, diatur orang ini. Ente ngomong begini, ente ngomong begini ya. Ini buat ente jatahnya, ini buat ente, luar biasa. Sehingga yang disebut dengan kadah ini, dia segala upaya apapun, baik upaya kebaikan berupa ketaatan atau upaya keburukan berupa kemaksiatan. Tapi Allah mengatakan semua famulaqi, pasti akan menemui nanti. Balasannya akan menemui, kemudian saatnya akan menemui, kemudian janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh tentang janji Allah. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan
fahuwa lahu qarin. Kemudian wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau orang semakin jauh dari mengingatku, kata Allah, dia mengupayakan untuk lupa sama Allah dengan perbuatan dosanya, kemaksiatannya, apa kata Allah? Akan aku jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Itu janji. Famulaqi, ada saatnya dia menjumpai janji Allah itu. Begitu juga orang berbuat kebaikan. Ya, siapa yang mau mendapatkan rizki yang berlimpah, kemudian usia yang panjang, maka sambunglah silaturahim. Oh, dia berupaya dengan segala kepayahannya silaturahim, nengokin orang tua yang nun jauh di sana di kampung, nengokin mertua, karib kerabat saudara pulang kampung jauh, dia lakukan perjalanannya. Famulaqi, pada saatnya dia akan menjumpai janji Allah, rizkinya terbuka. Mungkin bukan saat silaturahim, tapi pasca silaturahim bisa jadi kemudian pintu-pintu rizkinya terbuka. Ada informasi, ada perbincangan dengan keluarga, ada potensi usaha ini dan seterusnya. Ya. Dan ini banyak cerita begitu, Pak. Ya, nggak sengaja orang silaturahim misalnya ke satu daerah, ternyata di sana tempat produksinya koka, apa namanya itu kelapa ya. Ya, kokonat itu ya, yang diekspor lagi ke India. Subhanallah. Silaturahim di sana dapat kemudian tempatnya. Masya Allah. Ya. Daripada ekspor ke sana, akhirnya di sini ada yang siap menampung. Memang butuh sekian ton ya untuk diproduksi. Artinya apa? Buat silaturahim. Kata Allah, famulaqi, segala upayamu yang melelahkan, pada akhirnya engkau akan menjumpaiku. Baik balasan, baik janji yang Allah telah tentukan, baik kemudian saatnya ya. Kalau kata Allah, engkau sudah berupaya, bersusah payah mendapatkan sesuatu, nggak dapat, memang belum saatnya. Kata Allah, akan kau menjumpai saatnya. Ada orang berobat sekian tahun, menjemput kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menempuh pengobatan dari makhluk, tapi kesembuhan dari Allah. Kata Allah, memang melelahkan. Anda datang ke sekian dokter, mungkin sudah terapi, sudah kemudian pijat sana pijat sini, urut sana urut sini, ya, totok sana totok sini, kan, suntik sana suntik sini, bekam sana bekam sini, ya, akupunktur, wah, luar biasa semua sudah. Tapi kata Allah, famulaqi, akan ada saatnya nanti Anda menjumpai apa yang Anda upayakan itu. Kalau mengupayakan kesembuhan, insya Allah menjumpai kesembuhannya. Kalau mengupayakan kemudian kesuksesan, insya Allah menjumpai kesuksesannya. Kalau dengan berpayah-payah misalnya nulis skripsi, kalau ada mahasiswa di sini, ujungnya apa yang diharapkan? Menjumpai kelulusannya, insya Allah menjumpai kelulusannya. Kalau kemudian mengupayakan pencarian jodoh, insya Allah kemudian juga akan bertemu dengan jodohnya. Ya, insya Allah, Pak, tenang saja, ketemu insya Allah, ya. Buat anaknya insya Allah, ya, bukan buat bapak, ya. Karena ada beberapa, Ustaz, doain anak saya ini sudah sekian belum nikah gitu. Ya, ini kalau ada yang anak laki-laki, boleh, saya ada stok 2 ini, ya. Informasi tetangga kita, ya, 2 akhwat perempuan, yang satu kerja di Kementerian Luar Negeri, cuman harus siap ditinggal kemana-mana, ya. Yang satu lagi kerja di Kementerian Investasi, ya. Salah satu yang mendatangkan, dibawa keliling sama presiden ke luar negeri untuk mendatangkan investor ke IKN lah, kira-kira beliau ini orangnya. Tinggal ditunggu ini, Pak. Masya Allah, ya. Kalau ada silakan hubungi saya, ya. Biodatanya pun saya punya, kalau mau nanti saya kirim, ya. Kenapa? Itu bisa di belakang. Bisa kita atur lah begitu, ya. Artinya apa? Jangan pernah lelah. Walaupun Allah mengatakan innaka kadihun, upayamu melelahkan, tetapi jangan pernah lelah. Ila rabbika, kalau belum sampai ke Allah jangan pernah selesai. Jangan pernah merasa pensiun, jangan pernah merasa libur, jangan pernah merasa selesai. Terus saja melangkah. Memang perjalanan hidup adalah perjalanan yang melelahkan, ya. Tetapi kita berharap ketika di dunia kita lelah, mudah-mudahan kematian kita sebagai istirahat. Makanya doanya diajarkan, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian kami sebagai istirahat kami dari segala keburukan dunia.
Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupan kami sebagai penambah kebaikan dunia dan akhirat kami. Terus tambahin saja kebaikan kita. Ya, usi nafsi wa iyyakum. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari Ibnu Abbas, innaka kadihun, makna kedua, kadih maknanya adalah raji', kembali. Raji'un ila rabbika, ujung-ujungnya semua kalian wahai manusia, kita semua adalah raji'un, akan kembali kepada Tuhan kalian. Kadhan ay ruju'an la mahalah, adalah sebuah kepastian. Mau kemanapun kita pergi, ujungnya kita balik lagi. Ya, mau sejauh apapun kita pergi, ujungnya kita pasti akan ke masjid, Pak. Betul? Silahkan jauh dari masjid, istilahnya gitu. Ujungnya kita berharap disolatin di mana? Masjid. Ujungnya ila rabbik, kita kembalinya ke Allah, Pak. Sepanjang hidup nggak pernah mau dengar suara azan dan iqamah. Ujungnya di liang lahat pun dikumandangkan iqamah. Terus mau ngapain? Sepanjang hidup nggak pernah nutup aurat, ujung-ujungnya aurat ditutup dengan kain kafan. Makanya ada dua hikmah kata para ulama. Ya, jangan pernah biarkan auratmu terbuka, sebab pada akhirnya auratmu akan ditutup dengan kain kafan. Jangan sampai sekali-kalinya aurat ditutup adalah ditutupnya dengan kain kafan. Dan jangan pernah sekali-kalinya kita ke masjid adalah ketika jasad ini dihantarkan. Jadi mumpung jasad ini masih bisa berangkat sendiri, berangkatlah. Mumpung aurat masih bisa ditutup sendiri, tutuplah. Karena pada akhirnya mereka yang membuka auratnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada laki-laki yang buka auratnya pakai celana di atas lutut, ada. Tapi kain kafan, Pak, nggak bisa milih kita. Nggak ada kain kafan, cuma setengah paha doang, kita mesen gitu. Ya. Hatta misalnya mereka yang meninggalnya pakai jas pun tetap saja tertutup rapat semua. Begitu juga dengan yang wafatnya dalam kondisi katakanlah selama hidupnya tidak berislam, tidak berakidah dan membuka aurat, pada akhirnya pun ditutup. Minimal apa? Petinya pun ditutup. Tidak ada orang yang menyaksikan dia dan tidak ada orang yang melihat auratnya lagi. Sehingga jangan sampai aurat kita ditutup hanya dengan kain kafan. Jangan sampai jasad kita adalah jasad yang ke masjidnya dihantarkan. Ini hikmah yang luar biasa. Ujungnya pasti kembali ke Allah. Ya. Orang yang selama ini haus dengan nilai-nilai agama, ujungnya kembali ke Allah. Contoh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini salah seorang ulama yang sering kali kita jumpai namanya dalam pembahasan tafsir. Salah satu tafsirnya beliau mengatakan tentang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala itu orang yang amalnya ahsan adalah orang yang amalnya paling ikhlas, akhlasuha. Yang kedua wa aswabuha, orang yang amalnya paling sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu dari beliau perkataan itu. Tahukah kita bahwa sebelumnya beliau seorang, mohon maaf, preman, perampok sebelumnya. Apa yang membuat beliau kemudian bisa menjadi ulama besar? Saat pengen merampok di malam hari, dia mendengarkan suara Al-Quran dari rumah itu. Innaka kadihun, upayamu untuk melakukan tindakan kemaksiatan pun upaya yang melelahkan. Tapi ila rabbika, ujungnya kalau Allah yang narik lagi kepadanya, maka famulaki, ujungnya akan bertemu dengan cahaya-cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam konteks ini, maka hikmahnya adalah apa? Jangan pernah menghakimi siapapun atas ketidakbaikannya hari ini, karena siapa tahu nantinya dia akan famulaki, akan berjumpa dengan cahaya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan menghakimi dan menghukumi seseorang atas hidayah atau tidak dapatnya hidayah Allah. Tugas kita hanya mengantarkan, mengajak, mengingatkan. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang, ingatkan, tuntun, ingatkan, kemudian apa? Ya, ajak dia, dakwahi dia. Untuk apa? Ke jalan Tuhanmu. Dengan cara apa? Dengan cara yang hikmah,
dengan nasihat-nasihat yang baik, tanpa menghakimi masa lalunya, tanpa menghakimi kesesatannya. Ya, orang kalau sudah mendapatkan hidayah Allah, afallahu amma salaf, Allah akan maafkan sebelumnya yang dia nggak tahu. Malah lebih enak, Pak, kira-kira begitu. Dibandingkan orang yang dari awal sudah tahu, soleh dari awal begitu, tiba-tiba bikin dosa yang dia tahu. Ya. Dibandingkan dengan orang yang dari awal nggak pernah tersentuh hidayah Allah sama sekali, kemudian dapat hidayah, ibaratnya mulai dari nol ya. Orang kafir masuk Islam dari nol kan? Dari nol. Afallahu amma salaf. Ayat tentang riba, kata Allah Subhanahu wa taala, falakum ru'usu amwalikum, yang dulu sudah nggak usah dipermasalahkan lagi, la tadlimuna wa la tudlamun. Ya. Kalau memang Anda pernah melakukan begitu, ya udah, yang lalu Allah sudah maafkan sebelumnya, dan silahkan ambil pokoknya, keluarkan bunganya, jangan diambil lagi setelah itu. Tapi yang udah gimana, Ustaz? Ya udah, kata Allah, udah, yang lalu mau biarin aja, asal kita sebelumnya nggak tahu, dan jangan mengulangi setelah tahu. Ya. Nah, ini konteksnya supaya kita tidak mudah menghakimi orang. Sehingga ada satu klausul gitu ya, satu klausa menarik. Jangan pernah menjelekkan tulang gitu ya, dan jangan pernah mengagungkan daging. Ya. Jangan pernah melihat daging dan tulangnya, dan jangan pernah melihat besar dan kecilnya. Sebab sebesar apapun paus pasti punya tulangnya, dan sekecil apapun ikan teri pasti punya dagingnya. Ya. Jadi sebesar apapun kebaikan orang, pasti punya salah. Kata Nabi, wa innal mu'min la ya'malul khati'ah. Orang beriman sekalipun pasti pernah berbuat salah. Wa innal kafir la ya'malul hasanah. Dan orang kafir sekalipun pasti pernah berbuat kebaikan. Ya. Tugas kita adalah mengantarkan hidayah Allah kepada orang beriman dan orang kafir. Yang orang beriman supaya semakin kuat keimanannya, yang orang kafir mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang kadihun, segala jerih payah dan upaya yang melelahkan ini semuanya adalah ila rabbika, menuju Allah kita pastikan. Yang kemudian kita berharap kedua adalah famulaqi, kita bisa menemukan dan menjumpai semua upaya-upaya kebaikan yang telah kita lakukan, dan semuanya adalah balasannya syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan amal kita masuk, tapi kita menjumpainya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.